Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ya teman-teman di channel Sanjay Gun Shop, dan di depan kita kali ini ada 5 unit dari Mouser OD32 magazine. Ini kebetulan belum ada yang namanya pemiliknya, belum ada yang ngebooking. Buat teman-teman yang pengen cari magazine ya, yang model magazine Mouser OD32 magazine, monggo langsung saja di check out, langsung saja diamankan, soalnya ini hanya 5 unit saja. Buat spesifikasinya kita bahas di video kali ini. Oke teman-teman, di depan kita kali ini ada 5 ya buat unitnya ya, Mouser OD32 yang versi magazine. Dari Mouser OD32 ini sebenarnya ada 2 versi. Yang pertama itu ada yang single shoot, ada juga yang magazine. Ini yang kalau magazine itu buat levelnya itu lebih up ya, lebih tinggi, lebih enak ketika pemakaiannya, ketika yang single shoot. Oke, kita bahas saja buat spesifikasinya ya, sedikit saja biar nanti videonya nggak terlalu panjang. Oke, pertama kita langsung saja lari ke bagian larasnya saja ya teman-teman ya. Ini saya sepilkan yang tengah saja ya buat larasnya. Ini larasnya tanpa dilengkapi dengan yang namanya serombong laras teman-teman. Dan buat OD nya mari kita ukur saja. Ini kita pakai skate ya. Oke, kita ukur OD nya dari larasnya. Ini buat larasnya lumayan panjang, ini sekitar 60-an kemungkinan ya. Saya ukur dulu. Ini buat larasnya, OD-nya OD13 teman-teman. Ini OD besar ya, OD13 buat larasnya. Tidak ada serombong larasnya. Jadi ini dari pucuknya ini sudah langsung yang namanya drat. Sudah ada dratnya langsung. Nah, ini. Ini nanti kalau teman-teman pengen pasang yang namanya peredam itu nggak ada yang namanya sulit atau minim kemungkinan buat yang namanya nepelnya bengkong ya teman-teman ya. Soalnya ini tidak dilengkapi dengan serombong laras. Karena beberapa unit itu ada yang berpengaruh dari serombongnya teman-teman. Dari unitnya yang mungkin ketika dipasangin ya namanya peredam itu agak bengkong atau agak miring, itu biasanya kemungkinan besar kebanyakan itu dari yang namanya serombong larasnya yang berpengaruh. Entah itu bubutannya, pemotongannya yang kurang rapi atau bagaimana, juga sangat berpengaruh ya. Kita ukur dulu buat yang namanya larasnya. Laras OD13 kita ukur buat panjangnya ya. Ini maaf saya balik dulu buat posisi saya. Nah, di sini ya. Mari kita ukur dulu. Ini buat panjang larasnya di 60 cm teman-teman, dan sudah dilengkapi dengan 2 cincin laras. Nah, ini ya, ini yang tengah dan juga yang depan itu sebagai pengait dari tabungnya. Coba, nah saya pindah dulu ya buat posisinya ya. Seperti ini teman-teman buat yang depan ya. Nah, seperti ini. Ini sudah nyantol langsung dengan yang namanya tabungnya. Jadi buat getarannya itu lebih terminimalisir ya dari Mouser ini, Mouser OD32 ini. Dan kita lanjut ke bagian tabungnya. Ini langsung saja ya kuplernya ya, soalnya saya langsung buka saja buat kuplernya. Ini buat kuplernya langsung sudah terpasang langsung. Biasanya ada beberapa versi dari unit Mouser itu yang kuplernya itu harus nambah kupler, berarti masih drat manual. Nanti kita harus tambah kupler ya, kupler sendiri, dan itu agak menyusahkan. Beberapa orang itu agak merasa sulit, agak merasa susah karena harus menyeting sendiri ya. Soalnya ketika kupler dipasang itu kadang-kadang kecocokannya itu nggak sama. Entah itu sealnya yang kurang mepet atau bagaimana, tahu kerapatannya. Ada beberapa kupler tambahan itu yang tidak terlalu rapat udah bisa, ada juga yang harus sangat rapat baru bisa buat yang namanya ngisi anginnya ya. Lanjut ini ke bagian tabungnya. Tabung OD32 bahan dari stainless. Ini sudah anti karat ya buat tabungnya ya. Dan ini buat manonya teman-teman bisa lihat sendiri ya, manonya ada di bawah ini. Ini maksimal pengisiannya itu ada di 2700 saja. Sekalipun di sini tertulis sampai di 4000, tapi tetap kita sarankan di 2700 saja buat pengisiannya ya. Oke, kita lanjut ke bagian chambernya. Ini chamber model sepertinya chamber Mouser pada umumnya. Dan buat kokangnya ini kokang set lever, sudah kokang set lever. Jadi nanti lebih enak ketika penarikannya ya. Kalau kokang set lever itu kebanyakan satu track. Kita coba aja. Nah, satu track saja ya. Ini saya cancel dulu. Nah, kita coba lihat. Nah, kita balik.
Dan di sini sudah ada yang namanya cancel kokangnya teman-teman. Cancel kokang sudah kita pasang sekalian. Jadi nanti buat yang namanya cancel kokang itu nggak ada yang namanya nggak bisa dipasang atau yang lain sebagainya ya. Buat cancel kokangnya sudah kita pasang langsung. Kita lanjut ke bagian picunya. Nah ini picunya picu standar ya teman-teman ya. Picu standar berarti nanti buat tekanan yang perlu kita gunakan ketika menahan picu atau menarik picunya itu ya sesuai dari setelan dari sananya ya. Kalau picu standar itu kebanyakan enteng kalau buat tarikannya, tergantung juga dengan setelan powernya nanti. Ini sudah dilengkapi dengan yang namanya safety picu juga di bawah ini ya. Nah ini nanti lebih mudah untuk kita untuk meminimalisir yang namanya sebuah kecelakaan ketika penggunaan, atau bisa juga disebut dengan error, human error ya, kesalahan ketika ya mungkin nggak disengaja ataupun disengaja. Nggak mungkin sih kalau disengaja itu ya, kebanyakan itu nggak disengaja. Oke, buat setelan powernya ada di belakang nih ya teman-teman ya, ada di belakang bagian popper ini. Dan kita jeda dulu karena ini lagi azan ya. Oke lanjut. Untuk setelan powernya ada di bagian belakang ya teman-teman. Saya ulangi lagi biar saya nanti nggak kelupaan ya. Setelan power ada di bagian belakang, dan ini saya agak lupa. Ini buat chambernya ini model-model seperti unit Predator Mini ya. Modelnya itu seperti chamber tumpuk. Tapi ini bisa dikatakan tumpuk sih sebenarnya. Buat unitnya ya, buat chambernya ya. Kita lanjut ke bagian popornya. Ini buat popornya. Oh ya, saya lupa buat pelindung picunya ini sudah set dengan yang namanya mesinnya ya teman-teman ya. Jadi nanti teman-teman nggak usah khawatir buat pelindung picunya ini. Nah, soalnya ini langsung bahannya juga dari stainless teman-teman. Jadi tahan karat buat pelindung picunya ya. Kita lanjut ke bagian popornya. Ini model-model popor klasik ya teman-teman ya. Buat unit-unit seperti ini. Karena di beberapa popor kayu itu ada jenis yang bisa dinaik turunkan. Buat yang namanya popornya ada juga yang lubang di tengahnya. Ini model-model popor klasik. Jadi buat yang namanya kenyamanan ketika penggunaannya itu juga lebih enak teman-teman kalau popor klasik itu ya. Minusnya kita tidak bisa yang namanya mengatur pipi, setelan pipinya. Jadi nanti teman-teman disarankan bisa menyesuaikan juga untuk mountingnya ya. Oh ya saya lupa, ini buat pengisiannya single shoot dan juga magazine ya, sesuai dengan yang namanya. Ini kalau magazinnya itu nanti teman-teman diusahakan pakai reel mounting yang tinggi ya. Soalnya ini kalau kita pakai reel mounting biasa, reel mounting rendah itu kemungkinan magazinnya itu mentok, gak bisa masuk teman-teman ya. Dan buat akurasinya nanti teman-teman disarankan pakai yang namanya teleskop saja, karena seperti bisa kita lihat bareng-bareng ya, ini nggak ada visirnya. Jadi dari sananya memang tidak ada visirnya ketika pembuatannya. Jadi nanti sangat disarankan buat yang namanya pakai teleskop. Dan teleskopnya itu nanti terserah teman-teman saja. Tapi saya sarankan buat reel mountingnya cari yang tinggi saja, biar nanti kalau penggunaan magazinnya itu nggak ada yang namanya magazin mentok, nggak bisa masuk seperti itu teman-teman ya. Oke, kita lanjut saja ke harganya. Ini buat harganya masih murah, masih di 1 jutaan. Buat harganya ini di 1.650.000 saja. Ini berbeda ya kalau yang namanya Mauser yang magazin sama yang single shoot. Soalnya dari fiturnya juga berbeda, yaitu fitur pengisiannya nanti ya. Kalau single shoot itu lebih murah teman-teman, tapi minusnya kita tidak bisa efisiensi waktu ketika penggunaannya. Karena ketika kita menggunakan single shoot, nanti otomatis kita harus memasukkan mimisnya satu persatu, dan nanti juga agak ribet juga kalau single shoot itu ya. Nah kalau magazin itu enaknya adalah kita pasang magazin, nanti tinggal kokang masuk seperti itu saja. Enaknya seperti itu kalau kita pakai magazin nanti, tapi juga tergantung ke teman-teman juga sih. Kalau mau pakai magazin, pasang magazin bisa, ataupun cuma hanya single shootnya saja juga bisa. Oke, harganya di 1.650.000 ini ya. Belum ada pemiliknya. Nanti buat kelengkapannya kita kasih yang namanya spare part seal, lalu juga STKS, peredam, tali sandang, dan masih banyak lagi. Oke, gini saja ya teman-teman ya buat videonya, dan terima kasih sudah menonton, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.